Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunan Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita pohon sawit yang kalian nanti-nantikan. Dan part ke-91, mari kita mulai. Di kedalaman gua berbatu yang diselimuti aura misterius, seekor naga biru menatap ke arah sosok raksasa di hadapannya. Ia segera mendesak penjelasan atas penyebab luka parah yang membekas di sekujur tubuh kakaknya itu. Merespon kepanikan tersebut, seekor naga hijau menjelaskan jika klan naga telah menderita kerugian besar akibat serangan ras Protoss sesaat setelah kepergian si naga biru. Ia juga menambahkan jika mereka hanya berhasil mengusir armada musuh karena Star-Lord rela mengorbankan seluruh kekuatannya. Mendengar fakta pahit itu, naga biru menggeram marah dan bersumpah tidak akan pernah membiarkan para penyerang itu lolos dari pembalasan. Sementara itu, di hamparan hampa udara kosmik, Ziyu melesat menembus kegelapan bintang layaknya komet emas yang menyilaukan. Sambil mempertahankan kecepatan terbangnya, ia mengevaluasi jika wilayah bintang timur ini jauh lebih luas dibandingkan wilayah barat. Dengan sisa kekuatan spiritual yang dimilikinya, ia memperkirakan jika perjalanannya masih membutuhkan waktu 5 hari lagi untuk tiba di tujuan. Jauh di sudut dimensi yang berbeda, terdapat sebuah daratan melayang gelap bernama Pantheon. Di sana, Dewa Mata Banyak langsung menyambut kedatangan salah satu rekannya. Namun, ia juga menyindir kondisi Dewa Mata Satu yang tampak babak belur. Merasa tersinggung, Dewa Mata Satu memperingatkan rekannya untuk menghentikan komentar sarkastiknya. Bahkan, ia menantang Dewa Mata Banyak itu untuk turun tangan menghadapi Mother Dragon sendirian jika memang merasa memiliki kemampuan lebih. Mengalihkan pembicaraan, ia kemudian menanyakan bagaimana cara God of Light dan God of Fate menangani situasi yang ada. Dengan nada datar, Dewa Mata Banyak mengungkapkan jika kedua entitas agung tersebut telah tewas. Mengabaikan kabar kematian rekannya, Dewa Mata Banyak beralih menanyakan apakah klan naga akhirnya setuju untuk bergabung dengan aliansi mereka. Dengan tegas, Dewa Mata Satu menyatakan jika dirinya lah yang menolak tawaran tersebut. Ia menceritakan tentang dirinya yang berhasil melukai pemimpin klan naga dengan sangat parah. Meskipun ia sendiri juga tidak keluar dari pertempuran itu tanpa cedera. Namun dengan penuh arogansi, Dewa Mata Satu menegaskan jika dirinya pasti akan berhasil menundukkan sang naga setelah memulihkan diri sejenak. Menimpali rencana tersebut, Dewa Mata Banyak menyarankan agar rekannya itu membawa serta seluruh pasukan Heavenly Court pada invasi berikutnya demi memastikan kemenangan. Singkat cerita, di planet Longsing, lapisan pelindung magis menyelimuti atmosfer sebagai bentuk pertahanan absolut. Di bawah langit yang tenang tersebut, Dream Dragon mempertanyakan keberhasilan adiknya dalam membentuk aliansi dengan pihak Heavenly Court. Naga Biru membenarkan hal itu dan mengklarifikasi jika dirinya sudah berjanji untuk membantu mereka bertarung. Akan tetapi, ia mengeluhkan adanya sebuah insiden tak terduga yang merusak rencana awal aliansi tersebut. Karenanya, Dream Dragon memperingatkan seluruh klannya untuk terus bersiaga karena para dewa pasti tidak akan menyerah dan akan segera kembali. Di sisi lain galaksi, Ziyu menghentikan laju terbangnya saat mendeteksi anomali energi di jalurnya. Ia menyadari jika planet berduri berwarna merah gelap di hadapannya memancarkan kekuatan spiritual yang sangat ganjil. Didorong oleh rasa penasaran, ia memutuskan untuk turun dan memeriksa permukaannya secara langsung. Tepat ketika kakinya berpijak, daratan tersebut bergetar hebat dan memperlihatkan wujud aslinya sebagai monster raksasa yang langsung mengaum keras. Melihat hal itu, Ziyu hanya bisa tertegun saat menyadari keberadaan bentuk kehidupan purba pembawa maut di sektor terpencil itu. Kembali ke permukaan Longsing, mata Dream Dragon terbuka lebar saat instingnya mendeteksi lonjakan kekuatan yang luar biasa mengerikan. Naga Biru yang menyadari kepanikan kakaknya langsung menatap ke arah langit bersama dengan naga-naga yang lainnya. Ketegangan terasa ketika langit terbelah oleh celah dimensi yang terbuka perlahan. Dari dalam celah itu, Dewa Mata Satu melangkah keluar dengan aura ancaman yang pekat. Melihat kemunculan musuh bebuyutannya, Dream Dragon bergumam tentang jumlah penyusup yang ternyata bertambah menjadi 3 entitas dewa sekaligus. Dengan kobaran api biru di kepalanya, Dewa Mata Satu langsung mempertanyakan tentang keberadaan sang Mother Dragon yang sebelumnya ia lawan. Tidak terima wilayahnya dimasuki secara paksa, Naga Biru melesat ke udara dan memerintahkan para penyusup itu untuk segera angkat kaki dari planet Longsing.
Dewa Mata Satu merespon dengan senyum sinis dan mengklaim jika tujuan kedatangan mereka sebenarnya adalah untuk memberikan bantuan. Namun, ia segera menambahkan jika mereka harus membereskan perhitungan masa lalu terlebih dahulu. Melihat naga-naga yang agresif yang mulai mengelilingi mereka, salah satu dewa berjubah ungu mempertanyakan apakah mereka akan langsung memulai pertarungan barbar seperti ini. Dewa Mata Satu yang sudah sepenuhnya diliputi hasrat membunuh menjawab jika hal itu tidaklah penting dan melepaskan tawa gilanya ke udara. Menyadari jika negosiasi hanyalah omong kosong belaka, naga biru membuka rahangnya lebar-lebar dan memusatkan seluruh energi spiritualnya menjadi bola cahaya raksasa. Tanpa keraguan sedikit pun, sang naga melepaskan tembakan energi biru yang mematikan untuk menghanguskan para dewa pembawa kehancuran tersebut dari langit mereka. Tumpukan kristal kuning menerangi sebuah celah berbatu yang tandus. Pijakan kaki raksasa menggetarkan daratan saat seekor naga merayap maju mendekati sumber cahaya itu. Dengan berdiri di atas moncong sang naga, Xiu menatap sekelilingnya dengan tajam. Ia bergumam pelan, menyatakan jika tempat itu merupakan lokasi yang mereka cari. Seketika, satu bongkahan kristal melayang ke arahnya melalui sebuah tarikan energi. Xiu menggenggam batu bercahaya itu sambil mengamatinya. Ia menduga jika benda tersebut merupakan mineral berharga dari planet ini. Tanpa ragu, ia meremukkan kristal itu dengan genggamannya hingga hancur berkeping-keping menjadi serpihan energi emas dan menguap. Kemudian, Xiu merasakan energi spiritualnya pulih sedikit demi sedikit. Ia mengakui jika jumlah tersebut mungkin hanya terasa kecil bagi dirinya sendiri. Akan tetapi, esensi tersebut akan menjadi agen pemulihan yang sangat besar bagi QB dan rekan-rekannya yang lain. Jadi, ia merencanakan untuk membagikan mineral itu kepada para beast di bawah tingkatan Teen Great Beast sebagai pengganti Life Essence. Tiba-tiba, ratusan batu kristal mengambang ke udara dan Xiu memerintahkan bawahannya untuk membawa semuanya. Beberapa saat kemudian, Xiu menemukan keberadaan sebuah pilar kristal raksasa yang bersinar sangat terang. Xiu menyadari jika benda besar itu merupakan inti bintang. Ia sama sekali tidak menyangka bisa menemukan artefak seberharga itu di tempat terpencil ini. Menurutnya, inti bintang itu akan membantunya menyempurnakan formasi bintang. Tanpa menunggu lama, Xiu segera melesat ke depan menuju kristal raksasa tersebut. Di tempat lain, pertempuran sengit tengah terjadi. Pada saat ini, seekor naga berwarna merah yang terluka parah tengah terkapar di tanah. Sedangkan si naga biru masih terus berusaha keras dan mengayunkan ekornya untuk melepaskan serangan Dragon Tail Nova. Dewa Mata Satu yang menjadi target serangannya merespon dengan teriakan keras dan menembakkan serangan Spiral Rock Slash yang tak kalah dahsyatnya. Dengan kekuatan serangan yang sangat kuat itu, serangan itu berhasil melukai naga biru dengan sangat parah. Melihat apa yang terjadi, Dewa Mata Satu tertawa keras meremehkan usaha lawannya. Kemudian, ia melontarkan ejekan jika bangsa naga seharusnya hanya pantas menjadi tunggangan bagi ras dewa. Oleh karenanya, ia menuntut sang naga untuk berhenti bersikap kurang ajar. Seketika, beberapa serangan datang ke arah dewa itu. Akibatnya, ledakan besar tak terelakkan dan menimbulkan awan debu yang tebal. Melihat serangan tersebut, para dewa berjubah lainnya hanya memperhatikan jalannya pertarungan. Mereka mempertanyakan apakah naga yang sedang bertarung itu merupakan Nine Nether Dragon Serpent. Dengan amarah yang memuncak, naga biru kembali mengumpulkan tenaganya dan menembakkan tembakan energi spiritual yang sangat besar. Dengan sigap, Dewa Mata Satu juga melancarkan serangan sehingga terjadi benturan. Benturan itu memicu gelombang kejut raksasa yang menyapu awan di sekitaran naga biru. Memanfaatkan celah yang ada, Dewa Mata Satu membalas dengan tembakan gelombang energi spiritual yang langsung menembus pertahanan sang naga. Tubuh raksasa naga biru terhempas keras dan memuntahkan darah segar dari mulutnya akibat luka parah. Namun, Dewa Mata Satu hanya memandang remeh lawannya yang telah jatuh itu. Dengan kejam, ia menjatuhkan sebuah serangan energi spiritual yang sangat besar dari atas sambil menyuruh naga itu untuk mati. Di momen kritis tersebut, Dewa Mata Satu dibuat terkejut melihat sesuatu yang menyela serangannya, yang mana Dream Dragon muncul untuk melindungi naga biru dari kehancuran total. Naga biru yang terselamatkan segera mengenali sosok itu dan memanggilnya sebagai kakak perempuan.
Melihat kemunculannya, Dewa Mata Satu melontarkan hinaan tentang ukuran tubuh Dream Dragon yang kini telah menyusut drastis. Meski dihina, Dream Dragon menegaskan jika dalam wujud sekecil ini pun ia masih sanggup untuk menghajarnya hingga babak belur. Namun, Dewa Mata Satu hanya menganggap ancaman tersebut sebagai sebuah lelucon yang menggelikan. Dengan bangga, ia menunjukkan pasukan berjubah hitam di belakangnya sebagai bukti jika ia telah membawa banyak bala bantuan. Bahkan, ia meminta pembuktian tentang bagaimana cara si naga bisa memenangkan pertarungan ini. Dengan tampang serius, Dream Dragon memperingatkan musuhnya jika ia tidak akan membiarkan ras dewa bertindak sesuka hati di wilayahnya. Namun, dengan sinis, Dewa Bermata Satu menegaskan jika keputusan akhir sama sekali bukan berada di tangan sang naga. Beralih kembali ke lokasi Xiu berada, dengan santai Xiu menghancurkan kristal-kristal spiritual yang ada di sana dan menyatukannya. Kemudian ia membuat seluruh energi spiritual yang ada di sana untuk menyelimuti seluruh tubuhnya. Bersamaan dengan itu, ia melakukan sesuatu hingga terbentuk semacam lingkaran formasi di angkasa. Tak lama setelahnya, cahaya keemasan menyembur ke langit dari lokasi Xiu berada. Melihat apa yang terjadi, monster yang tadi menjadi tunggangan Xiu hanya bisa menatap memperhatikannya dengan terkagum. Sementara itu, Xiu berdiri tegak di atas bukit batu dengan bangga menyatakan jika Zotian Star Array kini bisa dikompresi dan diikat langsung pada dirinya. Seketika, energi hijau melingkar dengan cepat dan membentuk formasi bintang raksasa di sekeliling planet tersebut. Melihat semua itu, Xiu merasa cukup terkejut atas jangkauan array yang sangat luas. Kemudian, ia mengepalkan tangannya untuk melihat efek dari array tersebut. Seketika, ledakan emas raksasa menghantam daratan. Bahkan, tunggangan Xiu sebelumnya sampai sekarat terkena ledakan tersebut. Sementara itu, di tempat lain, salah satu dewa yang telah melepaskan jubahnya memuji kekuatan ras naga yang menurutnya sangat luar biasa. Meskipun dalam kondisi terdesak, naga biru menolak untuk tunduk dan tidak akan membiarkan musuh menghancurkan Dragon Star. Namun, dewa yang satunya lagi langsung menyerang menggunakan pedang besar yang ia pegang dan meminta sang naga untuk segera pergi ke neraka. Serangan spiritual dari tebasan pedang energi emas itu langsung menghantam rahang naga biru dengan sangat keras. Akan tetapi, si naga biru menolak menerima serangan itu begitu saja dan balas menyerang menggunakan ekornya. Dengan serangan tiba-tiba tersebut, si dewa terkena telak dan menghantam tanah dengan sangat keras. Meskipun salah satu dewa telah tumbang, si naga biru tetap mendapatkan serangan dari dewa yang satunya lagi. Dengan menggunakan pedang besarnya, dewa itu langsung melancarkan tebasan dan energi spiritualnya langsung menghantam tubuh si naga biru. Ketika naga biru mengerang kesakitan, si dewa berambut merah menyindir dewa berambut putih karena bisa dijatuhkan dengan mudah oleh seekor naga. Tiba-tiba, pilar energi biru raksasa melesat cepat ke dewa berambut merah. Melihat hal itu, si dewa merasa sangat terkejut dan tak dapat menghindarinya. Hingga akhirnya tubuhnya terpental jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan sangat keras. Dengan penuh amarah, si naga biru mendesak agar semua dewa dan makhluk abadi segera diusir paksa dari dunia mereka. Sementara itu, tak jauh dari sana, Dream Dragon tengah terdesak dan mendapatkan beberapa serangan energi spiritual. Melihat kondisi Dream Dragon yang babak belur saat ini, lawannya tertawa puas dan menantang Dream Dragon untuk terus melawan. Dari balik asap tebal, Dream Dragon bangkit dan memancarkan aura ungu dan kabut beracun yang sangat pekat. Awalnya, Golgotha meremehkan serangan itu dengan menyebutnya sebagai kabut warna-warni yang begitu indah. Namun, Golgotha perlahan menyadari jika kabut tersebut merupakan asam sulfat beracun yang mulai membakar tubuhnya hidup-hidup. Tanpa membuang waktu, Dream Dragon langsung melepaskan serangan Colored Like Impact ke arah sang Golgotha. Hantaman energi dari Dream Dragon menelan wujud Golgotha sepenuhnya tanpa sisa. Ledakan dahsyat terjadi tepat di mana tempat Golgotha berada. Melihat hal tersebut, Dream Dragon menatap waspada dan merasakan adanya sesuatu yang ganjil. Tiba-tiba, sebuah mata biru kecil menyala di balik kepulan asap debu, yang mana nyatanya Golgotha kembali muncul dengan perubahan bentuk dan ukuran kepalanya. Melihat wujud itu, Dream Dragon merasa jika ukuran tubuh Golgotha seakan mengecil. Akan tetapi, ia sadar jika kemampuannya sama sekali tidak berkurang. Tanpa menunggu lama, Golgotha memusatkan energi biru yang luar biasa besar dari dalam tubuh barunya dan melancarkan serangan energi spiritual yang tepat mengenai wajah Dream Dragon hingga memuntahkan darah.
Tak memberi kesempatan bernapas, Golgotha kembali menyerang dengan kemampuan Palm of Hand. Seketika muncul beberapa akar yang langsung menghantam tubuh Dream Dragon hingga ia terlempar jauh. Tapi kemudian Dream Dragon kembali bangkit dengan ukuran tubuhnya yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Melihat ukuran tubuh Dream Dragon saat ini, kedua dewa yang sebelumnya melawan naga biru merasa sangat terkejut dan mengira jika itu merupakan Giant Dragon. Setelah memperhatikan beberapa saat, barulah mereka menyadari jika sosok naga yang ada di hadapan mereka merupakan Dream Dragon. Merasakan adanya bahaya yang akan datang, naga biru segera mengingatkan Dream Dragon dengan sangat panik. Untungnya, berkat tindakan itu, Dream Dragon dapat bertindak cepat dan melancarkan serangan Sword Tail Slash. Hasilnya, Golgotha terlempar jauh hingga membentur tanah. Melihat lawannya yang kembali bangkit, Dream Dragon segera mengumpulkan energi spiritual di mulutnya dan berniat melancarkan serangan Dragon Essence. Sambil terbatuk karena sesak, Dewa Berambut Merah mengagumi betapa kuatnya energi spiritual yang terpancarkan. Namun, Golgotha tidak menyerah begitu saja dan menyatakan jika dirinya juga akan menggunakan jurus terkuatnya untuk mengakhiri perlawanan. Menyadari akan adanya benturan energi yang dahsyat, Dream Dragon dengan tegas memerintahkan rekan-rekannya untuk segera menjauh dari sana. Menyadari hal tersebut, Dewa Berambut Merah dan Putih juga bergegas menjauh agar tidak terkena dampak dari dua serangan tersebut. Akhirnya, terjadi benturan hebat dan menciptakan ledakan yang besar. Ketika asap ledakan mulai menipis, terlihat sebuah kawah raksasa yang tercipta dari insiden tersebut. Dari balik asap debu, Dream Dragon masih berdiri tegak meskipun sekujur tubuhnya terdapat luka yang cukup parah. Sementara itu, terlihat tubuh Golgotha yang telah hancur lebur dan tidak bergerak. Melihat kondisi musuhnya, Dream Dragon bergumam lega jika mereka akhirnya meraih kemenangan karena lawannya telah mati. Tapi dugaan itu sepenuhnya keliru, yang mana sebuah bayangan hijau gelap tiba-tiba melesat keluar dari sisa zirah Golgotha dan langsung menghantam tubuh Dragon tanpa bisa dihindari. Setelahnya, Golgotha kembali merubah wujudnya menjadi makhluk bulat dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Sambil mencengkram kepala Dream Dragon, Golgotha berteriak memperingatkan sisa kaum naga untuk menyerah jika tidak ingin tengkorak pemimpin mereka itu dihancurkan. Melihat kejadian tersebut, naga biru hanya bisa menjerit memanggil kakaknya dari kejauhan. Meski nyawanya sedang terancam, Dream Dragon memperingatkan kaumnya agar tidak pernah menyerah kepada klan dewa. Ia mengingatkan kembali tentang masa lalu kelam ketika kaum naga hanya dijadikan tunggangan, dimakan uratnya, dan dilebur menjadi harta karun oleh klan tersebut. Karena tidak sanggup melihat penderitaan sang kakak, naga biru melesat maju untuk memberikan pertolongan. Namun, Dewa Berambut Biru segera melompat dan memblokir jalur terbang naga biru sambil memperingatkannya untuk tidak berharap melewatinya. Di sisi lain, Golgotha yang kehilangan kesabaran memperkuat cengkramannya di kepala Dream Dragon hingga ia menjerit kesakitan. Melihat semua itu, naga biru berteriak menolak kenyataan pahit yang terjadi di depan matanya. Menyadari tawanannya tidak akan tunduk, Golgotha bersiap untuk memberikan serangan mematikan terakhir. Tapi saat ia menyerukan kematian sang naga, sebuah kilatan cahaya tiba-tiba menyambar dari langit dan membelah tubuh Golgotha menjadi dua. Serangan mendadak itu membuat Dewa Berambut Merah dan Putih terkejut tak percaya, sedangkan naga biru masih terdiam mencari tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Meskipun tubuhnya telah terbelah, nyatanya Golgotha masih hidup dan mengeluhkan rasa sakitnya. Kemudian ia berteriak keras menanyakan identitas pelaku penyerangan. Seketika terjadi retakan dimensi tepat di hadapannya. Dari retakan celah dimensi, Xiu turun perlahan. Dengan mata merah yang tajam, ia memandang daratan yang telah porak-poranda akibat pertempuran. Kehadirannya di sana memicu kepanikan pihak musuh yang ada di medan perang. Dewa Berambut Merah yang terkejut melihatnya langsung mempertanyakan bagaimana bisa Xiu berada di sini. Di sisi lain, Xiu justru memuji kekuatan aliansi itu, mengakui jika kelompok kecil ini cukup tangguh karena berhasil mengacaukan Dragon Race. Menyadari ancaman mutlak di depan mata, Dewa Berambut Putih bertanya dengan cemas tentang rencana mereka selanjutnya dan mendesak untuk segera mundur. Namun, Dewa Berambut Merah mengakui jika mereka sudah tidak memiliki celah untuk melarikan diri. Sementara itu, Red Dragon yang belum pernah bertemu dengan Xiu segera meminta penjelasan apakah benar ia merupakan Lord of the Demon Court. Dengan tenang, Blue Dragon membenarkan hal itu dan menyebut jika Xiu merupakan Nether Dragon Serpent.
sang dalang dibalik berdirinya Heaven Slaying Alliance. Tanpa membuang waktu, Dewa Bermata Satu merubah wujud lengannya dan bertanya, apakah Xiu yang telah membunuh God of Fate dan God of Light? Meski begitu, Xiu sama sekali tidak mempedulikan pertanyaan tersebut dan terus melayang maju dengan santai. Sikap itu membuat Dewa Bermata Satu merasa diremehkan dan semakin terbakar amarah. Karena tidak merasakan adanya kekuatan spiritual dari lawannya, ia segera menarik kesimpulan jika Xiu pasti telah menguras seluruh energinya saat bertarung melawan para dewa sebelumnya. Merasa mendapat peluang emas, sang dewa memperingatkan jika mencoba merebut perhatian di saat lemah hanya akan berujung kepada kematian. Seketika, ia melancarkan pukulan keras ke arah Xiu. Akan tetapi, Xiu dengan tenang menghindari serangan itu dan langsung membalas dengan tembakan energi spiritual. Tembakan tersebut langsung membuat lengan Dewa Bermata Satu berlubang besar. Tak cukup sampai di sana, Xiu langsung maju dan mengarahkan pukulannya tepat ke wajah Dewa Bermata Satu. Dampak dari pukulan itu berhasil menghempaskan si Dewa Bermata Satu dan menabrak tebing batu serta memicu ledakan yang besar. Setelahnya, Xiu mendarat dengan santai di tengah kepulan asap tebal. Sementara itu, dua dewa lainnya langsung bersiap untuk membalas apa yang Xiu lakukan kepada rekan mereka. Sedangkan Dewa Bermata Satu yang terluka parah di balik reruntuhan langsung mendesak dua rekannya untuk berhenti mematung dan memerintahkan mereka untuk segera menyerang. Mendengar instruksi tersebut, Dewa Berambut Putih memposisikan diri dan melompat ke udara serta bersiap melancarkan serangan one hit kill kepada Xiu. Di sebelahnya, Dewa Berambut Merah juga melancarkan serangan Mirror Sword Return to Origin ke arah Xiu. Seketika, kilatan energi spiritual yang sangat besar meluncur cepat dan menghantam tubuh Xiu hingga terjadi ledakan yang besar. Setelah kabut asap menipis, terlihat jika Xiu yang terlindungi akar-akar kerasnya membentuk seperti bola. Tanpa membuang waktu, Xiu langsung menjulurkan lengannya. Bersamaan dengan itu, salah satu akarnya langsung bergerak dan melilit tubuh Dewa Berambut Putih. Dari lilitan akar Xiu yang sangat kuat, Dewa Berambut Putih sampai memuntahkan darah dari mulutnya. Tanpa keraguan, Xiu segera mengepalkan tangannya dengan kuat, yang membuat lilitan akarnya itu semakin menguat hingga membuat tubuh Dewa Berambut Putih hancur seperti bubur merah. Melihat cipratan darah yang menyembur ke segala arah, Dewa Berambut Merah hanya bisa terdiam membeku dan meruntuhkan sisa keberaniannya. Setelah sedikit sadar dari keterkejutannya, Dewa Berambut Merah yang putus asa langsung melesat untuk melarikan diri dan mengaku jika dirinya belum ingin mati. Melihat hal itu, Xiu menantangnya untuk mencoba lari dari kematiannya jika memang sanggup. Beberapa saat kemudian, Xiu menembakkan energi spiritual yang sangat banyak ke arah Dewa Berambut Merah. Beberapa dari serangan energi spiritual yang sangat banyak itu berhasil mengenai Dewa Berambut Merah dan membuatnya terjatuh dalam keadaan tak sadarkan diri. Di tengah medan pertempuran yang telah hancur, Xiu berdiri menatap sisa-sisa kehancuran di sekitarnya. Sementara itu, Dream Dragon yang berlumuran darah terkapar tak berdaya menatap Xiu dengan kagum. Tak jauh dari sana, tampak pula Dewa Berambut Merah yang sekarat jatuh menghantam bebatuan. Menyaksikan hal itu, Xiu menegaskan jika seluruh klan Immortal telah tewas dan kini hanya menyisakan sosok di depannya sebagai target terakhir. Tepat pada momen krusial tersebut, Dewa Bermata Satu mempertanyakan alasan kemunculan Xiu yang selalu tiba-tiba. Karena penasaran, Xiu mendesaknya untuk segera mengungkapkan identitas aslinya. Menjawab pertanyaan itu, Dewa Bermata Satu menantang Xiu untuk mengikutinya jika ingin mengetahui kebenarannya. Dengan begitu, keduanya melesat menuju ruang angkasa yang gelap. Sesampainya di dimensi hampa tersebut, Dewa Bermata Satu mulai menyombongkan wujud kekuatan sejatinya. Cahaya menyilaukan meledak dan menampilkan sosok Moon God dalam bentuk bola raksasa bertanduk dengan mata berukuran sangat besar di tengah wajahnya yang terlihat ganas. Melihat fenomena itu, Xiu mengakui betapa besarnya wujud asli musuh di hadapannya. Seketika, Moon God mengatakan jika pemimpin utama mereka akan sangat gembira jika ia berhasil membunuh sang Lord of the Demon Court. Moon God kini meyakini jika ukuran tubuh merupakan kunci mutlak menuju kemenangan. Tanpa ragu sedikit pun, Moon God menembakkan serangan energi spiritual dari mulutnya yang menganga besar. Serangan itu menghantam Xiu dengan telak dan memicu retakan ledakan besar di angkasa. Namun, Xiu membalasnya dengan melepaskan wujud Evil Tree yang jauh lebih mengerikan. Dengan cepat, Xiu maju dan langsung mencengkram tubuh bulat Moon God menggunakan cakar besarnya.
Dalam cengkraman maut tersebut, Ziyu mengejek keberanian lawannya yang berani mencari masalah dengan dirinya. Dari telapak tangannya, Ziyu menembakkan serangan energi spiritual yang langsung membuat tubuh Moon God berlubang. Kemudian, Ziyu memanipulasi gravitasi untuk menghempaskan tubuh Moon God dengan kekuatan penuh. Merasa belum puas, Ziyu menanyakan apakah Moon God sudah cukup bersenang-senang dalam pertarungan singkat ini. Seketika, Ziyu kembali melancarkan serangan Thunder Fist yang langsung menghantam tubuh Moon God secara telak. Bahkan dari serangan itu, tercipta gelombang kejut yang menyapu ruang hampa. Akibatnya, Moon God terpaksa kembali ke wujud humanoidnya dan berusaha melarikan diri menjauh dari medan pertempuran. Sambil menahan sakit, Moon God mengeluhkan betapa tidak masuk akalnya kekuatan sang Lord of the Demon Court dan mengakui jika hanya pemimpinnya lah yang mampu menandingi monster tersebut. Menyadari mangsanya hendak kabur, Ziyu menggunakan akar-akar kristalnya untuk menangkap tubuh Moon God dengan sangat erat. Di tengah rontaan Moon God, Ziyu menuntut penjelasan mengenai tujuan sebenarnya dari pembentukan aliansi rahasia di berbagai penjuru alam semesta. Selain itu, Ziyu juga memberi peringatan keras kepada Moon God untuk tidak melontarkan kebohongan apapun. Dalam keadaan terdesak, akhirnya Moon God mengakui jika tujuan utama kelompok mereka adalah untuk menyambut datangnya era dewa. Mendengar pengakuan itu, Ziyu merapatkan genggaman tangannya dan membuat akar-akar kristal tersebut mencengkram Moon God dengan sangat kuat. Jeritan kesakitan terdengar berulang kali saat darah mulai keluar dari seluruh bagian tubuhnya. Melihat kondisi tersebut, Ziyu menyombongkan jika dahulu dia pernah menyiksa God of Light dengan cara serupa selama 1 bulan penuh. Kini Ziyu berniat menguji berapa lama Moon God mampu bertahan hidup di bawah tekanan siksaan yang sama. Moon God yang mulai putus asa memohon kepada Ziyu untuk segera menghentikan siksaan itu. Tapi tiba-tiba Moon God melepaskan diri dari cengkraman akar-akar kristal Ziyu. Melihat hal itu, Ziyu merasa cukup terkejut. Kemudian Moon God berkata jika sebaiknya mereka melakukan pembicaraan dan menegaskan jika mereka tidak perlu menjadi musuh abadi. Selain itu, ia juga berkata jika dirinya bisa memberitahukan seluruh rencana kelompok mereka. Bahkan bersama-sama mereka bisa menghadapi Heavenly Dao. Tidak hanya itu, Moon God bahkan menjanjikan penganugerahan gelar dewa kepada Ziyu jika tawaran aliansi tersebut diterima. Yang mana nyatanya, semua perkataan itu merupakan ucapan dari dewa utama yang tengah mengontrol tubuh Moon God dari tempat yang jauh. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.